Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar tentang topik limit. Di pertemuan pertama kita akan sama-sama meninjau tentang masalah yang timbul sebagai landasan atau motivasi kita kenapa mempelajari limit ini. Jadi ketika kita misalkan punya suatu fungsi y sama dengan fx, senjata apa yang kita bisa gunakan untuk mempelajari perilaku fungsi ini? Mungkin teman-teman akan bisa menjawab grafik, atau mungkin teman-teman juga akan menjawab domain atau range dan lain sebagainya. Nah, kita mari sama-sama berfokus pada domain karena ini akan berkaitan erat dengan limit. Sebagai contoh, untuk kita mereview materi kita tentang domain, kalau kita misalkan punya y sama dengan 1/x. Apa domain dari fungsi ini? Kita akan jawab fungsi-fungsi di mana x tidak sama dengan 0. Karena itu akan menyebabkan penyebut dari fungsi yang kita punya bernilai 0. Bagaimana jika y sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1? Maka x, kita bisa cek x tidak boleh 1. Nah, apakah kita akan menyerah begitu saja ketika kita melihat bahwa x tidak boleh 0 dan x tidak sama dengan 1? Kita bisa bertanya lebih lanjut bagaimana perilaku di sekitar titik. Jadi ketika kita coba melihat grafik dari fungsi y sama dengan 1/x, kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Sedangkan untuk fungsi yang kedua, x kuadrat min 1 per x min 1, maka kita akan dapatkan grafiknya adalah demikian. Kita bisa melihat bahwa ada perilaku yang cukup menarik dan berbeda dari kedua buah fungsi ini. Jadi untuk y sama dengan 1/x, kita bisa melihat untuk di sebelah kiri dan kanannya seolah-olah terpisah. Sedangkan untuk fungsi x kuadrat min 1 per x min 1, kita bisa melihat fungsinya terhubung, tetapi ada suatu lingkaran putih yang berada di x sama dengan 1. Dan itu berkaitan pada titik-titik di mana fungsi itu tidak terdefinisi. Jadi kita ingin coba menjelaskan perilaku setidaknya dari dua fungsi seperti ini, ya. Kita bisa melihat lebih precise atau lebih detail dengan melihat tabel nilainya di sekitar titik-titik yang membuatnya tidak terdefinisi. Katakan baris pertama menyatakan x dan baris kedua menyatakan nilai fungsi tersebut. Mari kita coba sama-sama tinjau. Yang pertama, katakan untuk y sama dengan 1/x. Kita bisa tandai di sini, katakan di 0, kita punya nilainya tidak terdefinisi. Lalu kita start katakan pada titik yang dekat dengan sebelah kiri 0. Sebutlah min 1. Jika x sama dengan min 1, maka kita bisa hitung dengan mudah y-nya adalah 1/nya, yaitu min 1 juga. Sedangkan kalau kita coba lebih dekat, katakan 0,1 atau 1/10 minus, kita akan dapatkan nilainya adalah min 10. Dan kalau kita coba juga untuk min 1/100, kita akan dapat min 100. Dan seterusnya. Jika kita coba amati, apa yang terjadi pada nilai fungsi tersebut semakin mendekat ketika x semakin mendekati 0 dari kiri? Kita bisa sama-sama lihat bahwa nilai semakin kecil. Dari min 1, min 10, min 100, nanti kita bisa juga cek min 1000 dan seterusnya. Bagaimana jika kita meninjaunya dari kanan? Kita start dari katakan x sama dengan 1, maka jelas y-nya 1.
Jika X-nya 0,1, kita akan dapat Y-nya 10, dan kalau 1/100, Y-nya 100, dan seterusnya. Kita melihat ada perilaku yang berbeda di sini ketika kita meninjau dari kanan. Dari 1, 100, 10, 100, 1000, dan seterusnya, maka nilai semakin besar. Jika kita coba cek dengan grafik fungsinya, maka ini cocok. Ketika kita bergerak dari kanan 0, semakin kecil, semakin mendekati 0, fungsinya akan semakin naik ke atas grafiknya. Sedangkan kalau kita bergerak dari kiri 0, maka nilai dari fungsi tersebut akan semakin turun ke bawah. Bagaimana jika sekarang X kuadrat min 1 per X min 1? Kita buat kembali tabel nilai kita. Untuk Y sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Di sekitar katakan 1. Ya, karena itu titik di mana domain tidak diisi. Oke, sebelah kiri 1, katakan kita ambil 0. Maka kalau kita substitusikan pada fungsinya, kita akan mendapatkan f(x) sama dengan 1. Kalau kita coba lebih dekat, katakan 0,9, ya. Atau kalau dalam pecahannya 9/10, kita akan mendapatkan nilainya, kalian bisa cek, 19/10. Jika kita coba lebih dekat lagi, 0,99 berarti itu 99/100, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah 199/100, dan seterusnya. Apakah kita bisa melihat suatu pola dari nilai ini? Kalau kita coba hitung, ini nilainya 1, ini 1,9, ini 1,99. Semakin kita coba nilai X yang mendekati 1, maka kita akan mendapati bahwa nilainya akan menuju 2. Sekarang kita coba cek untuk sebelah kanan 1. Katakan kita ambil di sini 2, maka nilai fx-nya akan menjadi 3. Kemudian kita coba juga 1,1, berarti 11/10. Jika kita hitung, kita akan dapat nilainya 21/10. Terus kita coba juga 1,01 atau 101/100. Kita akan dapat nanti nilainya 201/100, dan seterusnya. Kalau kita coba hitung, maka ini 3, ini 2,1, ini 2,01. Dan teman-teman bisa juga coba lagi-lagi untuk nilai-nilai yang lain, maka nilainya juga dari kanan, menariknya di sini adalah nilai menuju 2 juga. Dan kalau kita coba bandingkan dengan grafiknya tadi, maka kembali lagi cocok. Ketika kita bergerak dari kiri 1, maka akan menuju titik yang sama seperti kita bergerak dari kanan, ya, mendekati suatu titik yang di sini bernilai 2. Jadi kita sama-sama melihat ada perbedaan perilaku yang sangat signifikan yang membuat topik limit ini nantinya menjadi topik yang sangat berguna dan penting untuk kalau teman-teman sudah kuliah, menjadi landasan bagi teori kalkulus. Nah, untuk sebagai latihan, teman-teman juga bisa mencoba untuk mengecek gitu ya, tentukan domain dan tabel nilai juga di sekitar atau tabel nilai dari fungsi
berikut. Di yang pertama, Y sama dengan 1 per X kuadrat min 1 di sekitar X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1, di mana titik tersebut tidak terdefinisi. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa coba Y sama dengan untuk sin X per X di sekitar X sama dengan 0. Dan yang terakhir bisa coba untuk sin 1 per X di sekitar X sama dengan 0 juga. Kemudian untuk latihan berikutnya adalah bagaimana jika kita meninjau fungsi-fungsi tersebut, tabel nilainya, di sekitar titik-titik yang berada pada domainnya. Jadi seperti pada soal A, buatlah tabel nilai, tentukan tabel nilai dari yang pertama Y sama dengan 1 per X kuadrat min 1, katakan di sekitar X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan sin X di sekitar X sama dengan pi per 2, lalu yang terakhir Y sama dengan sin 1 per X di sekitar katakan X sama dengan 1 per 2. Oke, sekian dulu untuk materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.